Untuk menambah pengetahuan dan wawasan, simaklah dan tontonlah video ini dengan seksama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan beralih pada web crawler. Penasaran? Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Anggraini, Safitri Ningsih, dan Siti Maimunah pada mata kuliah Semantik Web yang diampu oleh Bapak Daniar Wahyu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang search engine dan crawler. Apakah kalian tahu apa itu search engine dan crawler? Kemudian, fungsi search engine dan crawler itu untuk apa ya? Dan cara kerja dari search engine itu bagaimana? Kemudian, yang paling penting, apa sih contoh dari search engine dan crawler ini? Maka, untuk menambah pengetahuan dan wawasan, simaklah dan tontonlah video ini dengan seksama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama yaitu definisi dari search engine. Apakah kalian mengetahui search engine? Search engine atau mesin pencari merupakan sistem yang mengumpulkan dan mengorganisasikan konten serta seluruh bagian internet untuk ditelusuri oleh penggunanya. Secara sederhana, search engine atau mesin pencari adalah program berbasis web yang digunakan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau yang kita kenal dengan www. Informasi pada search engine didapatkan dengan memasukkan kata kunci yang diinginkan. Hasil pencarian dapat berupa tulisan, gambar, video, dan bentuk tampilan lainnya. Kemudian, fungsi search engine yaitu untuk membantu menemukan informasi pada suatu laman website. Selain itu, search engine memiliki 3 fungsi utama, yaitu crawling untuk menemukan konten, indexing untuk menyimpan dan melacak konten, dan retrieval untuk mengambil dan menampilkan konten relevan kepada user. Kemudian, website akan menggunakan Search Engine Optimization atau yang kita kenal dengan SEO untuk membantu mengoptimalkan performanya pada mesin pencari. Sehingga, dengan adanya teknologi tersebut, mesin pencari akan memberikan informasi yang diinginkan pengguna dengan daftar pencarian terbaik yang tersedia. Setelah mengetahui definisi search engine, maka bagaimana search engine ini bekerja? Cara kerjanya yaitu mesin pencari akan mengirimkan sinyal untuk mengumpulkan dokumen sebanyak mungkin dari seluruh sudut internet menggunakan program bernama web crawler, indexer, web spider, dan robot spider. Dinamakan demikian karena konsep jaringan website ini mirip dengan jaring laba-laba yang siap digunakan untuk menangkap serangga. Dan search engine ini ketika bekerja dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu collecting data atau crawler, di mana proses ini mesin pencari atau web spider akan menjelajahi internet dan mengidentifikasi halaman web baru atau halaman web yang telah diperbarui. Mesin pencari ini menggunakan algoritma untuk menentukan halaman web yang perlu dikunjungi dan mengikuti tautan dari satu halaman web ke halaman web lainnya. Crawling yang efektif dapat membantu mesin pencari dalam menentukan relevansi dan kualitas konten website serta membantu memastikan bahwa website mudah ditemukan dan diterima oleh pengguna.
Tahap yang kedua yaitu processing data atau indexing, di mana proses analisa yang dilakukan oleh mesin pencari pada konten website sebelum konten tersebut ditampilkan sebagai hasil pencarian. Pada tahap ini, mesin pencari akan mencocokkan isi konten dengan kata kunci agar relevan dengan konten yang terlihat. Dan tahap yang ketiga yaitu retrieval system atau searching dan presenting. Proses ini bertanggung jawab dalam menangani permintaan pencarian dari user serta menyediakan hasil pencarian yang relevan. Dan dalam proses retrieval system ini dibagi dalam dua tahapan, yaitu yang pertama searching, yaitu proses yang melibatkan pencarian melalui indeks mesin pencari untuk menemukan halaman yang relevan dengan query pencarian. Dalam hal ini, mesin pencari akan menggunakan algoritma untuk menentukan relevansi serta mempertimbangkan hal lainnya seperti popularitas dan autoritas website untuk pemeringkatan. Tahap yang kedua pada retrieval system yaitu presenting, yaitu proses yang melibatkan pemrosesan hasil dan bentuk informasi untuk ditampilkan kepada user. Pada proses ini, mesin pencari akan memilih halaman terbaik dari hasil pencarian untuk ditampilkan kepada user dalam bentuk deskripsi singkat dari sebuah halaman dengan tujuan membantu pengguna dapat menentukan relevan atau tidaknya halaman tersebut dengan query mereka. Pada proses ini sangat penting dalam memastikan apakah mesin pencari tersebut dapat memberikan hasil yang relevan atau tidak kepada user, serta apakah dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka. Nah, jadi gimana? Teman-teman sudah paham dan sudah tahu kan apa itu search engine, bagaimana fungsi-fungsinya, dan juga cara kerjanya. Oke, sekarang teman-teman juga perlu tahu nih contoh-contoh dari search engine. Yang pertama ada Google. Google ini merupakan salah satu search engine atau mesin pencari terbesar di dunia, seperti yang teman-teman ketahui, dan pasti teman-teman mengandalkan Google ini untuk mencari informasi apapun. Nah, mengapa sih Google ini menjadi andalan atau favorit semua orang dalam mencari informasi? Karena Google ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pencarian dan selalu menampilkan hasil yang akurat. Nah, selanjutnya ada search engine yang namanya Bing. Bing ini diganti menjadi Microsoft Bing pada tahun 2020. Microsoft Bing ini merupakan search engine default dari PC yang menggunakan operating system Windows. Nah, Bing ini memiliki kesamaan fitur dengan Google, seperti hasil gambarnya, videonya, kemudian tempat yang dicari oleh pengguna, serta berita-beritanya itu hampir mirip dengan Google. Oke, selanjutnya ada DuckDuckGo. DuckDuckGo ini dikategorikan sebagai mesin pencari kecil seperti Bing, dan juga kalau teman-teman tahu itu search engine Yahoo. Nah, ini mesin pencari yang sedikit berbeda dari mesin pencari yang lainnya karena DuckDuckGo ini tidak memiliki indeks pencarian atau tidak memiliki database sendiri. Lalu untuk menampilkan datanya bagaimana? Dia mengambil dari berbagai sumber dari situs lain. Namun ketika kita menggunakan mesin pencari DuckDuckGo ini, kita tidak akan menemukan iklan seperti di mesin pencari yang lainnya. Mungkin kalau kita mencari sesuatu kemudian kita klik hasilnya, di sana akan tertera banyak sekali iklan. Nah, di DuckDuckGo ini tidak ada sama sekali. Oke, yang terakhir ada mesin pencari yang namanya Yandex. Mungkin teman-teman sedikit awam dengan Yandex ini karena Yandex ini adalah search engine yang cukup terkenal di negara Rusia, Ukraina, dan lainnya, sehingga di Indonesia pemakaiannya masih belum banyak seperti di negara-negara tersebut. Pasti teman-teman sudah makin paham apa itu search engine atau mesin pencari karena teman-teman sudah mengikuti video ini sampai
sampai detik ini, maka teman-teman sudah memperoleh informasi tentang search engine, mulai dari definisi, fungsi, cara kerja, dan sampai ke contoh-contohnya teman-teman sudah tahu dan sudah paham. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan beralih pada web crawler. Penasaran? Check it out! Untuk teman-teman yang penasaran dan ingin tahu apa itu web crawler, teman-teman harus simak video ini sampai habis, karena kita akan membahasnya secara tuntas. Oke, web crawler itu merupakan sebuah alat atau tool yang digunakan untuk mengindeks dan mendownload konten dari internet yang nantinya akan dimasukkan dalam database mesin pencari atau search engine. Dengan demikian, maka ketika terdapat seseorang yang mencari suatu informasi, search engine ini akan langsung menampilkan hasil yang relevan dari database mesin pencari yang sudah di crawler tersebut. Oke, fungsi utamanya ya web crawler itu mengindeks konten dari internet. Selain memiliki fungsi mengindeks konten dari internet, ternyata web crawler ini juga memiliki fungsi-fungsi yang lainnya, seperti yang tertera pada layar teman-teman saat ini. Yang pertama yaitu membandingkan harga. Nah, web crawler ini dapat membandingkan harga dari suatu produk yang ada di internet tentunya, sehingga data dari produk tersebut dapat akurat. Contohnya ketika kita sedang mencari suatu produk, misal produk A, kemudian harga produk A tersebut akan langsung tertera tanpa harus masuk ke website penjual dari produk A ini. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai data untuk tools analisis. Misalnya seperti Google Search Console dan juga Screaming Frog SEO yang merupakan tools analisis di mana untuk mengumpulkan data-datanya dan melakukan indexing itu mengandalkan web crawler, sehingga data-data yang dihasilkan akan selalu akurat dan aktual. Kemudian yang ketiga yaitu data untuk statistik. Web crawler ini dapat digunakan untuk website berita atau website statistik, karena web crawler juga dapat memberikan data-data penting terkait itu. Misalnya, seperti hasil pencarian yang akan muncul di section news jika mengikuti cara daftar Google News. Oleh karena itu, website ini memerlukan sitemap khusus yang nantinya akan di-crawl oleh web crawler. Melalui definisi dan juga fungsi dari web crawler, teman-teman juga akan mengetahui bagaimana cara kerja web crawler, bagaimana web crawler mendownload konten dari internet kemudian disimpan dalam database mesin pencari, dan juga teman-teman akan mendapatkan informasi contoh-contoh dari web crawler agar teman-teman makin paham dan mengerti gambaran dari web crawler. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu web crawler. Selanjutnya, yuk simak kira-kira bagaimana sih cara kerja dari web crawler ini. Nah, cara kerja dari web crawler atau web spider ini dimulai dari kumpulan URL seed atau benih URL yang kemudian akan mengunduh halaman web untuk URL seed dan mengekstrak tautan baru yang ada pada halaman yang diunduh. Nah, halaman web yang diambil nantinya disimpan dan diindeks pada area penyimpanan, sehingga nantinya dapat diambil kembali jika diperlukan. URL yang sudah diekstraksi dari halaman yang sudah diunduh akan dikonfirmasi untuk mengetahui apakah dokumen yang terkait telah diunduh atau belum. Nah, jika belum, URL akan tetap berada pada crawler untuk diunduh lebih lanjut.
Nah, setiap harinya web crawler dapat mengunduh jutaan halaman. Web crawler juga secara berulang akan terus memasukkan URL baru ke repositori basis data dari search engine. Nah, secara sederhananya nih, cara kerja web crawler ini adalah dengan mengunjungi sebuah situs website tertentu yang di dalamnya terdapat sebuah hyperlink. Singkatnya, hyperlink ini adalah sebuah fitur yang dapat menghubungkan antara suatu dokumen ke dokumen yang lainnya. Nah, hyperlink ini yang nantinya akan membantu web crawler menuju satu website ke website lainnya juga. Dan proses tersebut akan terus berulang. Dalam artian, web crawler terus-menerus bekerja di balik layar agar search engine dapat menampilkan informasi sesuai dengan permintaan dari user. Dalam proses scrolling, terdapat satu pengecualian, yaitu website yang dapat dijelajahi oleh web crawler adalah website yang bersifat publik. Jika terdapat pertanyaan mengenai seberapa pentingkah proses scrolling ini dengan SEO, maka jawabannya adalah sangat penting. Karena tanpa adanya proses scrolling minimal 1 kali dalam sebuah website, website tersebut tidak dapat muncul pada search engine atau tidak dapat ditemukan. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara kerja web crawler, kemudian apa saja sih contohnya? Nah, sebelum itu, terdapat hal penting yang harus diingat oleh teman-teman, bahwasannya setiap search engine itu memiliki crawler yang berbeda-beda. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Googlebot, yang digunakan oleh mesin pencarian terbesar di dunia, yaitu Google, di mana Googlebot ini mengindeks dan juga menyimpan konten website dalam database Google. Kemudian terdapat Bingbot, yang digunakan untuk menyimpan database pada mesin pencari Bing yang diluncurkan oleh Microsoft. Selanjutnya ada DuckDuckBot, digunakan oleh mesin pencari DuckDuckGo untuk menelusur dan juga menyimpan data. Kemudian terdapat juga Baidu Spider, di mana bot ini digunakan oleh mesin pencari Baidu yang berasal dari Cina. Selanjutnya ada YandexBot yang digunakan oleh mesin pencari Yandex. Dan yang terakhir ada Alexa Crawler yang digunakan oleh Amazon untuk menentukan ranking internet Alexa. Nah, berikut adalah daftar rujukan yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan materi kali ini. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang teman-teman menjadi lebih tahu kan apa itu search engine dan juga web crawler. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.